Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Ila anqal walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samratul Ilmi. laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Jadi penjelasna keteranganna bahwa benaria sebelum mengetahui segala sesuatu tentang penjelasan kitab Bidayatul Hidayah ataupun sakbeluna benaria faham dalam segala sesuatu tentang hal lain, maka ketahuilah bahwa hidayah ini aropaaki suatu buana ilmu. Dan bidayah mempunyai dua tatanan, otabe dua bahasa, otabe dua isi. Hidayah itu mempunyai suatu dua fungsi. Pertama, dia mempunyai bidayah. Nomor dua, dia mempunyai nihayah. Dan juga pun kita ketahui bahwa hidayah ini mengarah kepada niat sebagus. Niat tentu dia pembahasannya adalah niat nyari ilmu. Paham lah ya? Dan juga kita ketahui bahwa la usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Kita tahu bahwa dalam suatu hidayah terbentuk dua hal, yaitu permulaan dan tujuan, otabe bidayah dan nihayah. Pasang je lah ya, harus ditata dalam benak otabe pemikiran. Gemblangnya nggak ada, intin nggak ada, contoh kembangnya nggak ada. Katakan suatu bidayah itu permulaan kita mau melaksanakan suatu amal ibadah. Amal ibadah boleh. Kita tahu dalam suatu permulaan otabe bidayah ingin memulai suatu amal ibadah kepada Allah. Contoh kembangnya solat ya. Beensak belum masuk dalam inti solat. Sementara solat ini beda dua versi. Pertama solat inda lughah, yang kedua solat inda syar'an. Otabe istilah. Beda suatu lughah, beda suatu syar'an. Pertama lughah, otabe peribahasa, solat ini adalah mencakup daripada suatu doa. Pokok solat secara bahasa adalah doa. Yang kandungannya adalah doa, yang intinya adalah bermunajat kepada Allah. Tapi di sisi lain, istilahan aw syar'an, salat adalah mulain yuftatahu bit takbir
wa yuhtatamu bit taslim. Mulain kalaban takbir di mana-mana orang asolat dia mesti ngangkui takbir. Takbir pertama kali, akhir daripada solat itu adalah salam, yang wajib itu ke kanan, yang sunnah ke kiri. Banyak versi keterangan dalam hal ini. Cuma di sini karena berbicara tentang bidayatul hidayah, sementara bidayah dan nihayah ya perlu dicatat juga dipasang dalam benak bahwa versi lain bidayah ini adalah syariat dan thariqat, sementara nihayah adalah hakikat. Hari berat ya, aslin berat dalam hal ini lakar. Pertama sebelum masuk bidayatul hidayah, sebelum menggali atau mencari berkeinginan untuk belajar, itu dengan beliau, dengan imam ini diberikan suatu pesan yang penting. Karena ilmu itu benih ilmu bensarom, niat pun harus serius. Paham ya? Bidayah permulaan itu difungsikan sebagai syariat dan thariqah. Sementara nihayahnya adalah hakikat. Jadi beda syariat, beda thariqat, beda hakikat. Ini yang penting ya. Syariat itu apa? Syariat itu sesuatu yang datang dari Rasulullah, yang Rasulullah mendapatkan wahyu dari Gusti Allah. Itu syariat. Gampangannya atau gampangnya syariat adalah sesuatu yang datang, baik hukum atau apapun yang datang dari Rasulullah, dan Rasulullah mendapatkan wahyu dari ajunan Allah. Tentu proses melalui suatu malaikat Jibril alaihi salam. Paham ya? Syariat isinya adalah al-wajibat. Sesuatu yang diwajibkan atau yang ditetapkan atau yang diharuskan. Yang kedua, isi daripada syariat itu sendiri adalah al-mandubat. Sesuatu yang disunahkan. Dan yang nomor tiga, isi daripada syariat itu sendiri adalah al-muharramat, sesuatu yang diharamkan. Dan yang nomor empat, isi daripada syariat adalah al-makruhat, sesuatu yang dimakruhkan. Dan yang terakhir, yang kelima, isi daripada syariat adalah al-mubahat, sesuatu yang diperbolehkan. Mubahah adalah tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, dan tidak haram, namanya mubah. Paham ya? Jadi isi daripada syariat itu adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan pasang lagi ya. Jika engkau satu saat menanyakan benar diperlukan untuk menjelaskan, maka benar langsung aja jawab. Kenapa? Karena sudah paham. Ajaran syariat. Kemudian thariqah. Thariqah adalah ya sama ya. Jadi syariat, thariqah, ibadah. Thariqah adalah jalan ibadah. Jalannya kemana? Akhir nantinya sampai ke tingkatan hakikat. Dari syariat kemudian naik level thariqat. Thariqat ya sama, ya fungsinya sama, artinya di situ terkandung beberapa kewajiban. Al-wajibat, beberapa kewajiban, wal mandubat, dan sesuatu yang disunahkan. Ini thariqat. Yang ketiga, ini perbedaannya antara syariat dengan thariqat.
Thariqat ada 5, ya tadi itu sudah disebutkan. Sementara thariqat pertama adalah isinya adalah al-wajibat, sesuatu yang diharuskan dan diwajibkan. Kemudian yang kedua adalah mandubat, sesuatu yang disunahkan. Dan yang ketiga, dia orang yang berthariqah keinginannya adalah khulwah, menyepi. Otaba dia itu tidak berkecimpung dengan manusia lain, tidak mau berurusan dengan duniawi, atarakat lah istilahnya. Kemudian yang nomor 4, dia itu memilih untuk menyendiri, menyepi, otaba atarakat. Istilahnya menyepi hati, ya, menyepi hati dia. Menyepi hati, ingin selamat hatinya dari keduniawian. Otaba ya urusan duniawi. Itu thariqah. Jadi agak tinggi ya, agak tinggi. Kemudian level tingginya lagi bidayahnya sudah, kemudian hidayah bidayahnya sudah, kemudian nihayahnya. Nihayah adalah suatu puncak khusus, puncak tujuan. Misalnya beuna jalan ya, jalan mana tujuan beuna? Pertama dimulai dengan bahasa bidayah dari rumah. Kemudian berjalan sampai beberapa kilometer, ribuan kilometer, sampailah ke tujuan Anda. Nah itu namanya nihayah. Kalau di sini permasalahannya yang hakikat, karena nihayah itu adalah hakikat. Marin hakikat tak ada lah ya. Marin hakikat itu tidak ada. Hakikat itu diberikan tidak kepada sembarang orang. Ini hakikat, level luar biasa ya. Hakikat adalah bentuknya adalah nihayah, katoklah, penghabisan. Kita memulai, kemudian berjalan dan seterusnya, kemudian sampailah kepada tujuan, yakni hakikat. Hakikat apa hakikat? Mengetahui segala urusan apapun, termasuk rahasia-rahasia Al-Quran, termasuk rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh kita. Ini hakikat. Sampai misalnya mun beda orang yang sampai ke hakikat tersebut, beuna pera akretek arwah la tahu ya. Beuna cuma akretek itu sudah faham. Itu orang yang sudah sampai kepada nihayah. Jadi hakikat itu semakin tinggi, levelnya semakin tinggi. Bahkan ketika sudah sampai hakikat beuna, sudah sampai kepada tingkatan hakikat, maka di situ yang memberikan suatu pemahaman bukan orang, karena dia tidak memerlukan guru sudah. Dia difahami, dikasih pemahaman oleh Allah. Kalau kita ya, kok dia bisa paham dengan suatu penjelasan, itu pun penjelasan yang sangat detail, yang sangat betul-betul diperhatikan, didengarkan. Itu adalah suatu wasithah, pelantara kita bisa memahami segala penjelasan. Engkau biban sama. Jadi saya pemahamannya dari guru-guru saya. Nah kalau mun sehakikat la dopak ka nihayah, dia mempunyai pemahaman langsung dari Gusti Allah. Maka ada buna Imam Malik ya, Imam Malik ini guruna Imam Syafi'i. Sampai ada ya, man amila bima ulima, pasera orang ngamalaki, pasera orang ngamalaki sesuatu yang dia ketahui, maka apa yang terjadi? Warasahullahu ta'ala ilmun malam ya'lam. Maka diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu setek tengah langsung diberi oleh Allah pemahaman itu. Jadi ya tendekna orang hakikat.
Paham ya? Jadi banyak disalahgunakan antara thariqat dan syariat, kemudian hakikat banyak disalahgunakan oleh bangsan-bangsan beabean, ora tando anu kaureng anu, padahal syariatnya masih mentah. Jadi syariat tanpa thariqat, tanpa hakikat aman, tidak menjadi suatu persoalan. Tapi thariqat dan hakikat tanpa didasari dengan syariat ini batil. Sekali lagi, hakikat dan thariqat tanpa didasari dengan syariat maka itu salah atau batal. Tetapi ketika syariat tanpa thariqat, tanpa hakikat, itu aman-aman saja. Seperti kok biben hanya tahunya syariat. Hanya tahu syariat. Ya ini syariat seperti ini yang telah ditetapkan mengandung beberapa kewajiban, mengandung beberapa sunnah, mengandung beberapa makruh, mengandung beberapa haram, mengandung beberapa mubah. Itu nyaman tidak? Paham ya? Jadi masalah bidayah dan nihayah sudah engkau sedikit ketahui. Kemudian pembahasan tentang wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha wala usura ala batiniha illa ba'da al-hukufi ala zahiriha. Ketahuilah bahwa kita itu tidak akan pernah masuk kepada thariqah, kita tidak akan pernah masuk kepada hakikat kalau tidak memahami syariat. Keberenang Arya keberenang. Rumah, ya karena pembahasan kemarin ada batin, ada zahir. Segala bentuk apapun pasti ada luar, pasti ada dalam. Rumah itu ada luar, beda dalam. Bakna muntro masuk ke dalam rumah, maka bakna harus melalui permulaan dari luar. Tak mungkin bakna masuk ke dalam rumah tapi masuk dari dalam, tak mungkin. Segala sesuatu yang masuk pasti masuk dari luar. Cara entero masuk ke rumah bakna, maka langkah pertama bakna punya niatan untuk bertujuan kepada rumahmu. Masuk berangkat. Senyampainya di depan rumahmu, maka caranya ketuk pintu atau mun andi kuncina, buka pemasok kuncina, muka lambang, baru masuk ke dalam. Itu adalah zahiran wa batinan. Termasuk zahiriha wa batiniha. Otaba contoh se demangan boleh. Ben tahu buah kelapa, tahu tegan ya, atau morok munyor arwah setuah, arwah geli, arwah sebisa ngakan otaba se endek ngakan arwah tekos se ampuni doa. Mun tegan ben morok tegan ruah lemes kopeng. Ya, arwah tekan ide lemura kira-kira kopeng, teti kocai kira lemes, kocai lemes, abek kira. Ti kocai tekan ruah, kira kopeng kerja. Iya, mun moro arus lemes. Bakna mun tero mau merasakan tekan, otabah mau merasakan moro-moro. Bahkan sekaligus dengan airnya, air tekena karena bermanfaat luar biasa, maka bermacarana karena itu berada di dalam posisinya, maka bakna harus lalui dari luar. Bermacarana tampung helu ya. Jadi buka helu, kupas dulu, kemudian di dalam kulit masih ada kulitnya. Kemudian di dalam kulit tersebut mau sampai kepada tujuan. Persis kalau bentelok hal yang saya terangkan. Beda syariat, beda thariqat, beda hakikatnya mana, thariqatnya mana, syariatnya mana. Syariat adalah bentuk luaran. Ben carana
muntro masuk ke dalam aing kelapa otabe tekan rok morok ben ngalak sade. Cek pakai lero ya, ngalak sade. Otabe betul. Cek ngalak leding ya. Memang bisa tapi lama. Prosesnya lama. Bisa tapi lama. Ketika alat yang digunakan itu memang betul-betul alatnya maka mudah. Kupas gelu saya oleh luar, kemudian mereda pak ke dalam adalah toriko. Setelah toriko itu biasa elo bengai atasnya. Jadi tidak mudah ya sampai ke hakikat ini tidak mudah. Ketika ben langsung nampung dari secara luar langsung masuk ke hakikat dengan cara memakai suatu syariat, otak pas langsung ke hakikat tanpa melalui torikot, maka benar ya. Bisa jadi dua kemungkinan, bisa berhasil tapi itu tidak memuaskan, bahkan bisa tidak berhasil. Kenapa? Akhirnya tumpah. Maka carana mun syariat carana ya elo bengi gelun, setelah lobeng kala ainga bedain gelas atau wadah yang lain. Setelah selesai air tersebut dipisahkan, kemudian bisa ditampung. Pas kerok ambil tegena morok-moroknya, campur kepada apanya mana ainga, kemudian kasih madu sedikit, memperloh beri telur, pas beana entar ketegel sehat ngarek mayu nonton sampai mayu. Apa? Karena memang kegunaannya untuk menjaga stamina supaya selalu fit. Jadi itu gambaran atau contoh senyaman ya. Jadi muntro masuk ke dalam muntro tawa rasana air kelapa atau air tegan atau tegan rok morok maka lalui dari lo. Paham ya? Area nyamana benih instan. Lain dengan instan. Secara cepat. Mun kita enggak secara alami. Jadi pemrosesnya nyaman tak palengen. Kan segoni akhirnya sampai kepada tujuan pemahaman. Ialah mangkana waha anah musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba fiha nafsaka wa tamtahina biha qalbak. Maka debuna ulama, debuna pengarang, debuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, maka dari itu saya memberikan suatu isyarah kepada Anda kalaban badanah kitab Bidayatul Hidayah. Tujuannya apa? Litujarriba fiha nafsaka, supaya abaria bisa mencobanya, bisa abaria mempraktekkannya, memperagakannya, kemudian terus mencoba kepada aba, bahkan watamtahina biha qalbak, supaya nyoba atena berema dengan suatu pemrosesan, berema tentunya dalam pemrosesan pembelajaran baik suatu pemahaman area nanti bisa masuk ya bagaimana mun sompama demikian otabe abe ria sompama ngaji kitab bidaya kemudian abe menemukan hal semacam ini dari ate pikiran, apakah itu bentuknya senang, apakah bentuknya tidak senang, bentuknya sangat mengembirakan, senang ke abe, otabe bentuknya sangat menyesalkan ke abe. Nah ini maka dari itu datanglah suatu kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.